Business Festival. Kali ini kita mengusung tema Professionalism dan Communication. Nah, kebetulan kita kali ini kedatangan tamu dari CIMB Niaga. Nanti acara ini juga kedatangan dari Kak Brigita dan Kak Priscilia. Nah, untuk sebelum ini teman-teman, sebelum acara dimulai mohon terlebih dahulu ya, namanya diganti dengan format name, lalu nama masing-masing. Nah, setelah itu dan di akhir acara nanti sesi jangan lupa untuk mengisi link kuesioner karena itu penting untuk SAT teman-teman sekalian. Oke. Dan tanpa basa-basi lagi, saya bisa langsung dimulai acaranya. Saya persilahkan pada Kak Brigita maupun Kak Priscilia. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Saat ini ya semuanya dalam posisi mute ya. Kita akan membahas hari ini mengenai profesionalisme in the workplace. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Sebenarnya siapa aja sih tim dari CIMB Niaga? Nah, saya kenalin, nama saya Priscilia. Saya jadi speaker di sini. Nanti saya akan memperkenalkan mengenai CIMB Niaga, begitu juga mengenai proses pre-interview. Nah, selain saya ada Kak Brigita. Kak Brigita ini juga sesama tim talent partnership yang nanti juga akan menjadi speaker. Selain itu, kita juga ada Kak Jessica dan Kak Isa yang menjadi co-host yang nanti akan membantu teman-teman dalam menjalani acara kegiatan siang hari ini. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kita akan kenalin dulu sebenarnya kami dari perusahaan apa, karena ketika kita berbicara berarti kita membawa nama baik perusahaan. Nah, agenda hari ini kita akan perkenalkan mengenai CIMB Niaga, kemudian kita akan masuk ke materinya. Yang bagian ketiga nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan nanti mungkin chat ke Kabrian atau langsung chat di ini ya, di partisipan ya. Oke. Sebenarnya CIMB Niaga itu apa sih gitu? Akan saya jelaskan secara sederhana dan secara singkat. Jadi CIMB Niaga itu merupakan bank swasta terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi kita merupakan bagian dari CIMB Group yang sekarang sudah tersebar nyaris di seluruh negara Asia Tenggara, kecuali di Laos dan Timor Leste. Nah, sebenarnya kita memiliki visi yaitu menjadi perusahaan ASEAN yang terdepan. Nah, CIMB juga memiliki misi untuk memberikan layanan perbankan yang menyeluruh, baik di Indonesia maupun di ASEAN. Nah, teman-teman juga perlu ketahui kalau CIMB Niaga ini merupakan bank pertama yang naik kelas dari buku 3 ke buku 4 di tahun 2017. Berarti kita punya kategori dengan di CIMB Niaga ini, kami tidak hanya mengutamakan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga kami mengedepankan untuk penggunaan teknologi terkini. Contohnya, saat ini mobile banking CIMB Niaga sudah mengalami pembaruan menjadi Octomobile, di mana rekan-rekan akan dapat bertransaksi dengan lebih mudah, seperti pembukaan rekening secara online, pembelian reksadana secara mobile banking juga sudah bisa dilakukan. Di internal CIMB Niaga sendiri, penerapan teknologi juga kami lakukan dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuknya yaitu kami menyediakan learning on the go atau LOG ya. Jadi di sini teman-teman CIMB Niaga itu bisa belajar dan mendevelop diri dimanapun dan kapanpun di handphone masing-masing. Jadi tidak harus datang ke kelas untuk training, tidak harus juga datang ke kantor untuk buka komputer supaya bisa training, tapi trainingnya bisa dilakukan di mana saja melalui aplikasi learning on the go. Nah, selain itu, kita juga mengapresiasi untuk rekan-rekan yang punya performance terbaik tiap tahunnya, namanya Opera. Jadi di sini kita mendukung keberlangsungan inovasi dan perbaikan itu secara berkesinambungan, dan kita apresiasi setiap tahunnya melalui kegiatan Opera ini. Oke, kita juga memiliki values
teman-teman sekalian. Values untuk menjadi CIMB yang lebih baik itu seperti apa sih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di screen, kita punya namanya CIDA. Ya, nah CIDA itu apa? Jadi CIDA itu yang pertama customer obsessed. Jadi kita tidak hanya mengedepankan konsumen, tetapi kita juga terobsesi untuk memberikan kepuasan yang terbaik untuk konsumen kita gitu, baik itu konsumen internal maupun konsumen eksternal. Nah, kemudian kita menjadikan karyawan kita itu sebagai orang yang memiliki performance yang tinggi. Jadi di zaman yang sekarang ini lumayan volatile gitu ya, kita berusaha untuk tetap setting perform kita itu di posisi yang tinggi. Jadi kita ingin masing-masing PIC, masing-masing karyawan di CIMB Niaga itu memberikan performance yang terbaik. Kemudian yang mengenai integritas atau integrity, ini hal yang paling dijunjung tinggi di CIMB Niaga. Jadi kita tahu yang namanya bisnis jasa itu bisnis kepercayaan. Jadi kalau misalnya integritasnya kurang atau integritasnya nggak ada, ya jadi kita jadi agak kurang dipercaya, baik itu oleh rekan kerja, atasan, maupun oleh konsumen atau end user. Kemudian kita juga punya keterbukaan terhadap keragaman dan menjunjung tinggi diversity dan inclusion. Jadi kalau sekarang kita sangat menentang yang namanya konflik SARA gitu ya. Kita juga menjunjung tinggi kesetaraan gender. Jadi kalau teman-teman perhatikan di CIMB Niaga sendiri itu antara perempuan dan laki-laki itu nyaris sama persentasenya. Jadi kita tidak memilih satu gender tertentu. Selama mereka bisa perform, selama mereka bisa memberikan yang terbaik, ya kita akan value mereka dengan hal yang sama gitu. Kemudian kita juga sekarang mulai mengarah ke orang-orang yang memiliki disabilitas. Selama mereka masih bisa bekerja sesuai dengan job desk-nya, kita tidak menutup diri untuk membuka lowongan bagi orang-orang disabilitas. Dan saat ini sudah ada beberapa persen dari karyawan CIMB Niaga itu merupakan orang-orang disabilitas. Oke, yang terakhir itu adalah agility. Jadi kita bekerja, kita siap untuk beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, jadi ini adalah salah satu nilai yang kami miliki. Kita beradaptasi dengan cepat dengan perubahan. Jadi ketika ada perubahan datang, kita anggap itu menjadi tantangan, bukan menjadi hambatan. Nah, selain itu, dalam bekerja, kami juga selalu berusaha extra miles. Jadi, bagaimana sih cara menunjukkan value ini di dalam dunia pekerjaan? Jadi, kita extra miles untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah gitu ya. Kemudian kita juga saling menghormati dalam bekerja sama. Jadi kita terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun selama itu bertujuan untuk memberi yang terbaik gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir kita juga memberikan apresiasi terhadap hasil kerja rekan-rekan kita dan kita saling respect, saling menunjang dan saling memberikan memberikan apresiasi positif terhadap hasil kerja rekan-rekan di sekitar kita. Oke. Nah, sebenarnya sebagai orang CIMB Niaga ada value proposition apa sih yang bisa ditawarkan gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui kita punya employer value proposition atau hal unik yang dimiliki oleh CIMB Niaga belum tentu dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi kita di sini yang pertama kita sangat terobsesi terhadap pertumbuhan talent. Kita sangat terobsesi terhadap perkembangan masing-masing karyawan. Bagaimana potensi yang dimiliki bisa berubah menjadi kompetensi dan menjadi performance yang baik gitu ya. Jadi setiap karyawan itu memiliki agenda pengembangannya tersendiri, tergantung dia posisinya apa, dia potensinya di mana, dan itu dimulai dari sejak hari pertama dia join. Jadi melalui yang pertama kali itu melalui learning on the go dan bila dibutuhkan akan ada training-training lain yang bisa dilakukan baik itu secara blended maupun secara offline. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik di region ASEAN. Jadi saat ini teman-teman pasar ASEAN itu sudah terus bertumbuh dan CIMB Niaga selalu mengikuti perkembangan dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong keberagaman. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebentar, hal ini sudah menjadi nilai-nilai perusahaan. Jadi kita menjunjung tinggi keberagaman, baik itu
di bagian gender maupun sara, kita sangat menjunjung tinggi perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, kita akan selalu mencari pendapat mana yang paling baik untuk kemajuan perusahaan maupun kemajuan karir masing-masing. Kemudian, kita memiliki lingkungan kerja yang dinamis. Jadi, di zaman yang sekarang serba cepat dan dinamis, kita juga mengikuti bagaimana caranya agar kita juga dinamis dan selalu catch up dengan perkembangan zaman. Kami juga mempersiapkan karyawan untuk juga mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan apapun dan dimanapun, dan menyesuaikan diri dengan kondisi terkini. Kemudian kita juga memiliki remunerasi yang kompetitif. Remunerasi ini apa sih? Jadi kita memiliki salary packaging, kemudian compensation, benefit, itu yang kompetitif. Jadi kami memiliki paket-paket remunerasi yang termasuk kategori terbaik di kelasnya. Kemudian kita juga, yang terakhir, kita memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap sekitar. Jadi para pemimpin itu mulai dari BOC, BOD, itu selalu memberikan contoh untuk kalau berbisnis itu tidak hanya mengandalkan untung rugi. Jadi kita juga bagaimana caranya bisnis yang kita miliki itu memiliki value dan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke. Itu untuk value proposition yang kita miliki. Nah, Kak, kalau misalnya kita join ke CIMB Niaga, kita memang dapat apa gitu. Nah, jadi ada tiga hal besar yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman join menjadi tim CIMB Niaga. Yang pertama itu experience. Jadi teman-teman akan merasakan job rotation. Jadi experience-nya itu tidak hanya di lingkup kerja di awal join aja, tapi teman-teman punya kesempatan untuk merasakan bagaimana bekerja di tempat yang lain, bagaimana bekerja di unit yang lain, bagaimana bekerja di bagian-bagian lain, sehingga semakin hari, semakin teman-teman lama join di CIMB Niaga, values-nya itu semakin besar, semakin tinggi. Kemudian teman-teman selain job rotation, ada lagi yang namanya job enlargement. Jadi kalau memang teman-teman sudah dianggap mampu untuk satu bagian yang kecil, akan dikembangkan sehingga teman-teman semakin lama scope of work-nya bisa semakin tinggi, dan itu juga tentu diikuti dengan compensation and benefit yang sesuai gitu ya. Kemudian giving back. Jadi ketika teman-teman bekerja di CIMB Niaga, teman-teman punya kesempatan untuk memberikan kembali ke lingkungan. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk apa ya? Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya purpose membantu lingkungan untuk lebih baik, membantu orang lain untuk lebih baik, di CIMB Niaga itu kesempatan terbuka banget. Contohnya kita banyak mengikuti CSR, kemudian kalau teman-teman masuk ke bagian-bagian yang sesuai dengan kriteria gitu ya, misalnya teman-teman masuk ke bagian UMKM, SMI, dan lain-lain, itu teman-teman punya kesempatan untuk ikut terlibat dalam perkembangan bisnis orang lain gitu. Jadi teman-teman akan ikut melihat dari yang usaha kecil sampai akhirnya sukses. Itu jadi salah satu bagian yang bisa teman-teman dapatkan sebagai pengalaman bekerja di CIMB Niaga. Kemudian mengenai education. Di sini saya tadi udah bilang ya, kalau kita itu benar-benar terobsesi terhadap talent growth. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika masuk itu teman-teman tidak dibimbing. Karena dari awal teman-teman sudah akan mendapatkan learning on the go. Kemudian tidak hanya putus di situ, akan banyak yang namanya workshop, forum, seminar, kemudian leadership training, dan training program apapun yang teman-teman akan butuhkan di dalam lingkungan kerja, atau mungkin bahkan itu training-training non-teknis ya, training-training yang berbentuk leadership skill dan lain-lain, itu juga bisa didapatkan di CIMB Niaga. Terus yang ketiga itu exposure. Jadi selain training, seminar, sesuatu yang berbentuk in-class, kita juga memiliki yang namanya coaching session. Coaching session, mentoring, di mana teman-teman akan dimentor oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Bahkan di hari pertama, teman-teman akan punya buddy. Teman-teman akan memiliki satu orang yang dianggap senior, dan itu yang akan membimbing teman-teman dari awal join. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketinggal masuk nanti jadi kayak anak hilang gitu ya. Di sini semuanya
kita persiapkan mulai dari awal sekali join hingga nanti teman-teman akan menghadapi yang namanya promosi dan lain-lain. Kemudian teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan assignment di luar negara gitu. Karena tadi kita termasuk dalam CIM Group yang ada di ASEAN, jadi teman-teman juga punya kesempatan, mungkin teman-teman bisa ke Malaysia, mungkin teman-teman bisa ke Singapura gitu ya. Jadi kesempatannya terbuka luas, tidak hanya di Indonesia. Nah, selain itu, selain business as usual, teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan memperkaya diri, memperkaya values itu melalui project assignment. Jadi di sini teman-teman nggak perlu khawatir akan menghadapi pekerjaan yang monoton. Aduh, beban kan biasanya monoton, prosedural gitu. Di sini kita juga memberi kesempatan untuk teman-teman memiliki ide gitu ya, yang bisa membantu perkembangan unit, bisa membantu agar suatu proses itu bisa lebih lancar, lebih baik, lebih lean, itu melalui project assignment. Jadi itu 3 hal besar yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, itu perkenalan sepintas mengenai CIMB Niaga ya teman-teman. Nah, mungkin di sini akan ada Slido, Kak Isa atau Kak Jessica? Oke, teman-teman. Terima kasih banyak presentasinya dari Mbak Lia. Nah, setelah ini saya akan kirimkan Slido berupa jadi bisa buka slido.com di mana nanti saya akan berikan juga lewat chatnya yang ada di Zoom mengenai nomor aksesnya gitu. Oke, jadi silakan akses di slido.com dengan nomor akses. Di situ sebentar di 452020 sesuai tanggal hari ini ya. Itu. Silakan dibuka. Nanti saya akan bertanya terlebih dahulu. Ada satu polling yang bisa teman-teman akses dan bisa berikan jawabannya. Gitu. Jadi ini sambil mungkin persiapan sebelum materi masuk ya, seperti itu. Nah, oke, sudah dapat semua ya. Linknya di slido.com dan nomor aksesnya 452020. Oke. Kebetulan belum ada yang masuk nih. Oke, sudah satu yang memberikan jawaban. Silakan rekan-rekannya. Oke, di Slido juga teman-teman untuk yang mungkin ya sambil ngisi polling, sambil yang mau nanya sesuatu bisa masukin ke di Q&A-nya. Gitu. Pertanyaannya yang mau ditanyakan ke tim CIMB Niaga. Seperti itu. Oke, silakan. Silakan mungkin Mbak Lia mau memberikan pengantar terlebih dahulu mengenai materi yang akan disampaikan. Oke. Jadi kita akan masuk ke professionalism at work, in the workplace yang pertama. Jadi fokus kita kali ini seperti yang tadi saya infokan, ada pre-interview dan ada yang interview. Untuk yang pre-interview nanti akan saya jelaskan. Kalau memang teman-teman butuh contohnya atau butuh penggambaran yang lebih real, itu nggak apa-apa, nanti ditanya aja. Nah, yang kedua nanti mengenai interview yang akan dijelaskan oleh Kak Brigita. Kita mungkin langsung masuk ke materi aja ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ada 5 hal yang menurut kami penting untuk teman-teman perhatikan saat pre-interview. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan undangan, itu teman-teman harus mempersiapkan diri dulu nih, supaya teman-teman tidak merasakan grogi, atau tidak nervous, atau tidak kelabakan ketika nanti menjawab interview.
Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, itu kita perlu mengerti dulu mengenai perusahaan dan job yang akan kita proses ya nanti ya. Kalau misalnya teman-teman pengen masuk menjadi relationship manager contohnya, itu teman-teman harus paham dulu jobnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mempraktekkan cara memperkenalkan diri. Apa aja yang perlu dilakukan saat memperkenalkan diri. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus memperhatikan appearance-nya teman-teman. Kemudian yang keempat, kalau teman-teman diberi kesempatan, teman-teman bisa memilih tempat dan waktu yang pas. Tempat dan waktu yang pas yang seperti apa, nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, yang terakhir itu kalau misalnya kayak kondisi saat ini nih, biasanya interview akan sulit dilakukan secara offline, maka biasanya interviewer akan mengundang secara online. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman siapin. Apa aja? Kita langsung masuk aja ke yang pertama mengenai understand the company and the job. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat teman-teman ingin melakukan interview? Kalau perlu malah ini sebelum teman-teman melamar di sebuah pekerjaan ya. Ini penting, kenapa? Jadi ketika teman-teman mau melamar di pekerjaan, berarti teman-teman itu akan menghabiskan kurang lebih 8 jam di hari-harinya teman-teman di perusahaan itu. Berarti teman-teman harus tahu dong, perusahaan seperti apa sih yang akan saya tempati, perusahaan seperti apa sih yang saya mau. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Jadi, pertama, teman-teman harus tahu dulu visi dan misi perusahaannya seperti apa. Atau jangan-jangan perusahaan yang mau dituju itu nggak punya visi misi gitu. Nah, kenapa sih ini penting? Karena teman-teman bisa akan menilai apakah ini sesuai dengan values-nya teman-teman sendiri. Apakah ini sesuai dengan purpose-nya teman-teman sendiri. Misal ada perusahaan yang visinya menjadi terdepan di dunia perbankan, gitu. Itu sesuai nggak sih sama keinginan kita? Kita juga punya keinginan yang sama nggak sih? Gitu. Itu yang bisa jadi pertimbangan. Kemudian misinya mencakup apa aja? Apakah perusahaan ini misinya hanya mencakup ke unit-unit tertentu atau hanya mencakup ke bagian-bagian tertentu atau secara keseluruhan? Teman-teman juga perlu perhatikan karena misi itu menggambarkan apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai visi. Jadi terlihat bagian-bagian mana yang diperhatikan. Apakah hanya memperhatikan investor, atau hanya memperhatikan senior manajemen, atau juga bahkan memperhatikan dari karyawan maupun lingkungan sekitar. Itu yang bisa jadi bagian pertimbangannya teman-teman. Kemudian values, kayak yang tadi saya bilang. Nilai-nilai yang perusahaan ini miliki, apakah sesuai dengan nilai-nilai yang teman-teman miliki? Mungkin terdengarnya klise, tetapi ketika nanti teman-teman menjalani pekerjaan teman-teman, itu akan berasa. Misal, teman-teman punya value integrity, teman-teman punya value kejujuran itu salah satu yang penting gitu. Ketika teman-teman masuk ke perusahaan di mana praktek suap menyuap itu biasa aja, kemudian praktek terlambat itu biasa aja, itu akan sangat menyiksa teman-teman, apalagi 8 jam kerja dan teman-teman akan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Itu akan menghambat pekerjaan yang akan teman-teman lakukan, akan menghambat performa teman-teman karena merasa tidak sesuai dengan value yang kita inginkan. Kemudian, kita perlu tahu track record-nya. Apakah perusahaan ini perusahaan yang bagus atau tidak? Itu perlu diketahui. Historinya seperti apa? Dia perusahaannya baru atau tidak? Bukan berarti perusahaan yang baru maupun perusahaan yang lama itu sudah punya dikotomi. Yang baru berarti jelek, yang lama berarti bagus, itu belum tentu. Tapi lihat, biasanya ketika perusahaan itu sudah lama, dia track record-nya akan terekam sangat jelas gitu ya. Itu gampang banget dicari di website. Nah, ketika perusahaannya masih baru, biasanya track record-nya tidak terlalu banyak, tapi tergantung lagi apakah perusahaan ini termasuk yang terbuka atau tidak gitu ya terhadap apa yang mereka miliki. Nah, track record ini juga penting karena dari situ teman-teman akan tahu sejauh mana sih kredibilitas perusahaan yang akan saya masuki gitu ya. Kemudian review. Nah, kalau misalnya visi, misi, values itu biasanya akan di-share sama perusahaan. Tapi kalau review itu biasanya akan di-share oleh orang-orang yang punya experience dengan perusahaan itu. Dan biasanya lebih jujur. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, review perusahaan itu bagus atau enggak. Ya,
apakah perusahaan ini punya experience yang jelek dengan orang atau tidak gitu. Orang ini bisa jadi konsumen, bisa jadi karyawan, bisa jadi mantan karyawan gitu, atau mungkin calon karyawan bahkan sudah mereview gitu ya. Nah, di sini juga bisa jadi pertimbangannya teman-teman. Kemudian lokasi. Nah, ini juga penting. Karena sesederhana lokasi ini bisa jadi menghambat teman-teman dalam mencari pekerjaan. Contoh, misalnya ketika ada lowongan pekerjaan, teman-teman harus cek dulu, apakah ini lokasinya sesuai dengan domisili atau tidak. Jika tidak, teman-teman sudah harus mempertimbangkan, apakah teman-teman bersedia ketika nanti domisili teman-teman itu harus dipindah gitu. Misal teman-teman sekarang ada di daerah Jakarta Selatan, kemudian teman-teman lihat, ini perusahaannya bagus banget, posisinya juga menjanjikan, salary packaging-nya juga oke nih, tapi penempatannya di Jayapura. Nah, itu harus teman-teman pertimbangkan. Apakah itu akan sesuai dengan kos yang akan teman-teman teman-teman bersedia. Atau ada juga posisi-posisi yang biasanya mensyaratkan penempatan di seluruh Indonesia. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan di awal. Jangan sampai ketika sudah interview final dan kemudian mungkin sudah offering letter, teman-teman baru mulai mikir, waduh, sayang juga waktunya perusahaan yang sudah melakukan proses rekrutmen, gitu ya. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dimengerti dari sisi pekerjaan? Setelah tadi kita mengerti sisi company-nya, oke, based on company ini bagus nih. Ini perusahaan kredibel dan prestasinya banyak gitu. Kita lihat dulu nih, job-nya sesuai atau enggak. Jadi selain company, teman-teman juga harus cek job-nya sesuai atau enggak. Yang pertama job description-nya. Jadi teman-teman perlu lihat, biasanya itu di dalam lowongan pekerjaan akan dijelaskan sedikit mengenai penjabaran mengenai tugas dan tanggung jawab. Nah, di situ teman-teman lihat apakah tugas dan tanggung jawab ini kira-kira bisa teman-teman pelajari, apakah tugas dan tanggung jawab ini bisa teman-teman lakukan nanti, baik itu dengan pembelajaran ataupun tidak dengan pembelajaran, ya. Biasanya yang paling gampang itu rata-rata kalau yang masih fresh graduate akan melihat sesuai nggak sih dengan jurusan saya. Kalaupun tidak sesuai dengan jurusan saya, apakah ini job yang memberikan training dulu di depan? Itu perlu diketahui juga. Kemudian requirement-nya seperti apa? Nah, biasanya ada misalnya pengalaman minimal 3 tahun, atau fresh graduate diperbolehkan, atau pengalaman minimal 7 tahun, pendidikan minimal lulusan S2, atau pendidikan minimal lulusan SMA. Requirement ini juga perlu teman-teman perhatikan. Bahkan kalau bukan sebelum interview lagi, tapi waktu teman-teman akan melamar pekerjaan. Kenapa? Karena di situ teman-teman akan punya gambaran mengenai chance untuk teman-teman mendapatkan pekerjaan ini sejauh mana. Kalau misalnya itu ada requirement-nya minimal telah melakukan pekerjaan yang sama kurang lebih 5 tahun. Teman-teman apply di situ. Itu biasanya nggak akan lolos di administrasi. Kecuali kalau misalnya teman-teman ikutnya di punya The Complete Banker. Nah, itu bisa. Jadi dari awal kita akan memang mendidik teman-teman untuk jadi someday itu jadi bagian di manajemen. Gitu. Kemudian teman-teman juga harus cek lagi yang ketiga tentang responsibility-nya sejauh mana. Apakah responsibility teman-teman itu nanti hanya dalam satu unit, atau dalam satu bagian, atau dalam satu cabang, atau responsibility-nya ke yang lebih detail gitu. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ini sejauh mana sih, apakah saya sebagai administrasi aja, atau saya sebagai analis, atau saya sebagai tim leader, dan lain-lain. Itu juga perlu diperhatikan, perlu dicek, dan perlu dilihat dengan kesesuaian diri. Jadi teman-teman bisa evaluasi sendiri dulu. Kemudian scope of work-nya juga. Kayak tadi, apakah nasional, apakah perbagian, atau teman-teman punya tugas dan tanggung jawab memimpin tim, atau teman-teman bekerja sendiri. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan.
Kalau memang ternyata informasi tersebut tidak teman-teman dapatkan, itu bisa jadi bahan pertanyaan ketika nanti interview. Jadi teman-teman sudah melakukan research terlebih dahulu nih, apa aja yang mau ditanya, informasi apa aja yang belum dapat. Jadi selain teman-teman nanti ketika interview bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif, interviewer juga akan ngerasa kalau teman-teman memang berminat tinggi untuk mengisi posisi tersebut, karena ada usaha yang dilakukan sebelum teman-teman melakukan interview. Ini jadi poin plus buat teman-teman sekalian. Nah, terus gimana Kak? Cara mencari tahu apa yang tadi udah dijelasin? Gampang banget. Yang pertama kali, teman-teman harus cek website-nya seperti apa, company website-nya seperti apa. Biasanya tinggal cari nama perusahaannya, itu biasanya akan langsung muncul. Misalnya CMB Niaga, itu akan langsung muncul website-nya seperti apa. Dari situ akan banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Bahkan ada beberapa website dari perusahaan itu yang sampai-sampai ngasih laporan tahunan, ya. Jadi di situ teman-teman bisa baca. Nah, kemudian selain itu cek juga job portal, kemudian media sosialnya dari perusahaan itu. Biasanya perusahaan pasti punya LinkedIn, gitu ya. Atau misalnya dia punya Instagram, atau dia punya Facebook, dan lain-lain, yang bisa jadi salah satu sumber informasi buat teman-teman. Itu teman-teman bisa cek. Kemudian ada beberapa job portal yang bisa teman-teman akses untuk ngelihat review. Ya, biasanya contoh di Jobstreet itu juga ada tuh review-review tentang perusahaan. Itu gampang banget carinya. Kemudian, kalau teman-teman punya kenalan, itu teman-teman bisa tanyakan ke ke karyawan yang sebelumnya pernah bekerja di sana atau sekarang masih bekerja di sana. Biasanya itu lebih up to date. Nah, ketika bertanya, teman-teman juga harus cek, ini posisi karyawannya dia ada di cabang, di pusat, atau di mana. Karena itu nanti akan mempengaruhi informasi yang akan teman-teman dapatkan, sekomprehensif apa. Gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Nah, setelah teman-teman mengerti, teman-teman akan tahu akan berhadapan dengan perusahaan seperti apa. Jadi, biasanya interviewernya itu akan menjadi salah satu ambasadornya perusahaan. Jadi, akan tergambar apa aja yang akan mereka tanyakan, bagaimana sikapnya mereka melalui visi, misi, dan values-nya tadi, teman-teman. Misalnya, mereka menjunjung tinggi profesionalitas. Berarti teman-teman udah tahu nih, oke, berarti saya harus interview dengan appearance yang minimal terlihat profesional. Seperti apa? Kita akan lihat nanti penjelasannya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini setelah kita tahu perusahaan seperti apa, kita juga harus tahu bagaimana cara menjual diri, gitu ya. Kita kan harus bisa selling ourselves, gitu ya. Tapi di sini kita fokus ke menjual kemampuan, skill, kemudian attitude, gitu. Caranya gimana? Saya kasih contekan. Jadi teman-teman tulis resume dulu secara singkat. Pastikan resumenya itu singkat dan jelas ya. Bisa nama, kemudian latar belakang keluarga, kemudian pendidikannya lulusan mana, jurusan apa, kemudian konsentrasinya apa, kemudian kalau memang pernah bekerja sebelumnya sebagai apa, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, pencapaiannya jika ada seperti apa, itu akan sangat bagus untuk jadi first impression yang positif di depan interviewer. Jadi teman-teman memperkenalkan dirinya jangan terlalu bertele-tele. Misal latar belakang keluarga. Teman-teman nggak perlu jelasin adik teman-teman sekolah di mana, kuliah di mana, atau tidak perlu menjelaskan dulu SD-nya teman-teman ada di mana, nggak perlu. Biasanya kita kan fokus ke 4 tahun terakhir. Ya, 4 tahun terakhir, which is itu kuliah terakhir ya, di mana. Nah, di situ teman-teman silahkan fokus untuk menjelaskan pengalaman teman-teman di 4 tahun itu. Selain kuliah, teman-teman ada ngikutin organisasi apa. Nah, tapi perhatikan juga, teman-teman tadi ikut jobnya yang apa, mau ngelamar kerja di bagian mana, fokuskan ke yang itu. Misal teman-teman pengen ngelamar kerja sebagai marketing misalnya.
Marketing berarti orang-orang akan fokus ke bagaimana kita bergaul, apakah kita punya pengalaman, apa yang akan kita isi di waktu luang. Nah, itu teman-teman juga masukkan ke dalam resume gitu ya. Karena itu jadi salah satu evidence kalau teman-teman di masa kuliah pun teman-teman melakukan hal-hal yang lain yang nantinya akan berguna dan akan bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman bekerja di posisi tersebut. Nah, setelah teman-teman tulis resumenya, coba dipraktekkan. Jadi biasanya tulisan sama verbal itu hasilnya bisa keluar berbeda. Karena apa? Ketika kita ngomong, kita akan melihat ekspresi orang lain dan itu bisa jadi bikin grogi. Ketika teman-teman tidak memahami apa yang teman-teman tulis, biasanya ngeblank. Apalagi kalau misalnya ketemu interviewer yang perawakannya agak-agak tegang gitu ya, agak-agak kaku. Nah, di situ teman-teman bisa caranya bisa mengurangi nervousnya dengan kalau bisa itu dihafal atau dipahami mengenai introduce yourself-nya gitu. Setelah teman-teman coba sendiri, mungkin di depan kaca gitu ya, atau teman-teman rekam, kemudian teman-teman lihat apa yang kurang, atau mungkin kelamaan gitu. Biasanya itu kalau menjelaskan tentang diri sendiri kurang lebih 5 menit harusnya cukup. 5-10 menit harusnya cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jelasin diri sendiri sampai 30 menit, berarti ada yang kelebihan di situ, ada yang perlu dipotong, ada yang perlu disimplifikasi. Ya, setelah teman-teman mempraktekkan sendiri, teman-teman coba praktek di depan orang lain. Ya, itu juga bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri. Gitu, dan orang lain juga akan bisa memberikan feedback kepada teman-teman sekalian. Nah, itu diulang terus sampai teman-teman ngerasa confidence. Confidence ini sangat penting teman-teman bawa ketika nanti interview, karena itu bisa membuat teman-teman terhindar dari brain freeze gitu ya, dari ngeblank gitu. Karena teman-teman udah tahu apa yang akan teman-teman bawa ketika nanti interview. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, selain kita harus mempersiapkan resume, harus melakukan riset tentang apa aja yang kita harus ketahui tentang perusahaan dan pekerjaan, kita juga harus tahu bagaimana kita menampilkan diri. Ya, appearance itu penting. Apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh, itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama yang boleh dilakukan adalah memilih outfit yang formal. Boleh berbentuk blazer, kemeja, blus formal, itu tidak masalah selama dia tidak transparan, terlalu pendek, atau tidak terlalu mencolok. Ya. Kalau bisa, gunakan warna-warna pastel, warna-warna yang tidak terlalu cerah, warna-warna basic, warna-warna dasar gitu ya. Jadi teman-teman tidak terlihat terlalu wah atau terlalu berlebihan. Kemudian setelah teman-teman pilih, teman-teman boleh kok coba dulu bajunya sebelum teman-teman gunakan itu ke interview, baik itu online maupun offline ya. Jadi ada baju-baju yang terlihat bagus, tapi ketika digunakan ternyata tidak fit. Atau dia terlihat fit, tapi ketika digunakan berjalan dan duduk itu tidak nyaman. Nah, itu juga perlu teman-teman perhatikan. Jangan sampai nanti konsentrasi teman-teman itu malah terganggu oleh outfitnya teman-teman. Gitu. Kemudian, boleh nggak Kak pakai aksesoris? Boleh nggak pakai aksesoris kayak jam tangan, kalung, gelang? Itu tidak masalah, asal jangan terlalu banyak. Jadi kalau memang sudah pakai jam tangan, ya udah cukup jam tangan aja 1. Jangan jam tangan, terus ada gelangnya 5, itu nggak perlu. Karena nanti terlalu mencolok dan malah mengurangi konsentrasi. Kemudian, perhatikan rambut ya. Perhatikan rambut. Kalau memang yang cowok, rambutnya terlalu gondrong gitu. Kemudian teman-teman akan masuk ke perusahaan yang formal, yang profesional, ya teman-teman bisa merapikan atau minimal pakai pomade gitu ya. Jadi, pastikan teman-teman terlihat rapi dan siap kerja. Gitu. Kalau yang cewek, kalau memang rambutnya mau di-blow, gak masalah asal nggak perlu disasak gitu ya. Pokoknya terlihat rapi aja. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian, apalagi sih yang nggak boleh? Kalau misalnya teman-teman interviewnya offline atau face-to-face gitu ya, jadi pakai parfum boleh. Kita jangan sampai bau badan, tapi jangan juga sampai terlalu wangi.
terlalu menyengat. Jadi ya biasa-biasa aja. Nggak perlu setengah botol parfum itu disemprotin ke badan gitu ya. Jadi pastikan apa yang kita gunakan itu tidak membayangi dan menutupi kemampuan kita. Intinya begitu aja sih. Kemudian kayak yang tadi saya bilang, outfitnya jangan sampai jadi distraksi. Misal pakai garis-garis, baju loreng-loreng gitu yang terlalu mencolok gitu kan. Kalau perlu itu dihindari untuk interview ya. Kemudian jangan sampai terlihat terlalu pucat atau terlalu menor dandanannya. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Gimana supaya kita terlihat tetap profesional, tetap formal, tapi tidak berlebihan. Gitu. Nah, kalau ini tutorialnya biasanya sudah banyak di website, di YouTube, dan lain-lain. Oke, itu untuk yang appearance. Kemudian kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Nah, kalau teman-teman punya privilege nih, ditanya sama interviewernya, kira-kira bisa jam berapa, mau di mana, itu biasanya akan ditanyakan oleh interviewer kalau memang waktu teman-teman yang dibutuhkan itu lebih lebih fleksibel. Mereka lebih fleksibel, jadi teman-teman yang boleh menentukan. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanyakan waktu interview yang teman-teman butuhkan seperti apa, pilih waktunya antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Pilih di antara itu. Kenapa? Yang pertama, tidak terlalu pagi, sehingga teman-teman punya waktu untuk persiapan. Apalagi kalau misalnya ternyata lokasinya agak jauh, itu pilih antara jam 9, jam 10, atau jam 11. Ya. Kemudian, maksimal itu jam 3 sore. Kenapa? Kalau sudah terlalu sore, biasanya interviewernya juga konsentrasinya mungkin sudah agak menurun, sudah terlalu capek gitu ya. Jadi, kalau bisa jam 9 sampai jam 3, karena itu masa di mana masih on gitu, masih fit. Jadi konsentrasi teman-teman maupun konsentrasi interviewernya masih sangat terjaga. Nah, kemudian lokasi yang pas di mana? Biasanya sih paling cocok sebenarnya di kantor, dan biasanya interviewer akan mengarahkan ke kantor. Kalau apalagi kalau misalnya sudah terjadwal, itu biasanya diarahkan di kantor jam berapa. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata tidak di kantor dan boleh memilih, bagusnya di mana? Pilih yang pertama coworking space, atau bisa coffee shop yang tidak terlalu gaduh, yang suasananya nyaman, tidak terlalu ramai, sehingga teman-teman tidak terganggu dan bisa mendengar dan bercakap-cakap itu dengan lancar tanpa gangguan dari eksternal gitu. Nah, kalau misalnya interviewnya online, teman-teman bisa pilih lokasi yang tidak ada orang lalu lalang. Kalau memang bisa di kamar, di tempat yang rapih, itu tempatnya nyaman. Jadi teman-teman juga bisa fokus dalam berinteraksi dengan interviewer. Tapi kalau bisa jangan sampai lokasinya itu terlalu gelap. Ya, teman-teman juga harus perhatikan pencahayaan di situ. Oke, selanjutnya untuk yang online nih. Karena sekarang lagi musim online interview, jadi teman-teman perlu perhatikan satu, gadget yang dibutuhkan pastikan itu baterainya full atau tidak dalam kondisi low bat, karena bisa jadi interviewnya lebih dari setengah jam, atau interviewnya bisa jadi teman-teman masih harus menunggu. Jadi pastikan baterainya full, kemudian pastikan punya kuota internet atau wifi yang stabil. Ya, jangan sampai ketika sedang bercakap-cakap, lagi berinteraksi seperti ini, ternyata kuotanya habis atau wifi-nya terputus gitu ya, sehingga itu bisa nurunin nurunin semangat untuk melanjutkan interview sebenarnya. Jadi kurang bagus juga, jadi nggak enak kita sama interviewer. Terus yang ketiga, pastikan teman-teman punya backup gadget gitu. Kalau ternyata ada kendala satu dan lain hal, gadgetnya bermasalah, teman-teman punya backup, atau bisa jadi antara pakai HP atau pakai komputer, itu teman-teman perhatikan betul-betul. Ya, kemudian jangan lupa seperti yang tadi saya infokan sebelumnya, ruangannya private, tertutup, pencahayaannya cukup. Karena ketika teman-teman sedang melakukan interview,
ketika teman-teman melakukan feedback, memberikan feedback, dan kemudian ada orang lain yang lewat, itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman dan bisa jadi ngeblank gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, impresi dari interviewernya juga jadi berkurang. Interviewernya juga jadi agak kurang konsentrasi untuk berinteraksi sama teman-teman karena di belakang itu lawalang atau ribut, berisik dan lain-lain gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian interview yang akan dijelaskan oleh Kak Bi kita. Silakan Kak Bi kita. Oke. Halo, selamat pagi ya teman-teman semua. Perkenalkan saya Brigita dari bagian Talent Partnership. Tadi kan teman-teman ini udah dijelaskan ya secara langsung oleh Mbak Friskilia. Gimana sih caranya teman-teman itu untuk mempersiapkan interview yang baik seperti itu. Kalau misalkan sebelum pre-interview sudah disiapkan secara matang, sekarang kita lanjut untuk bagian interviewnya. Di sini ada 5 poin penting selama interview yang harus teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama, make a great first impression, mind your body language, confident and humble, know what you want, dan how to answer the job interview question ya. Kita bahas dulu yang gimana sih caranya membuat kesan pertama itu sangat bagus seperti itu. Yang pertama, kalau misalkan kita datang interview, kita kan biasanya senang ya kalau datang interview itu on time. Waktu yang paling pas pada saat interview, sebelum datang interview itu berapa lama sih kira-kira? Kalau saran dari saya, ini sebenarnya fleksibel, teman-teman mempersiapkan dirinya seperti apa. Tapi saran dari saya itu adalah 30 menit. Kenapa sih 30 menit untuk datang sebelum interview? Yang pertama nih biasanya buat para cewek-cewek. Biasanya untuk para wanita, dia butuh waktu ketika datang kan dia pasti akan ke toilet dulu, kemudian dandan dulu, apakah mungkin rambutnya berantakan atau make-up-nya luntur atau ada hal-hal lain yang mau dia persiapkan terlebih dahulu. Hal ini pun juga berlaku untuk yang pria. Dia akan datang, kemudian dia akan ke toilet dulu, seperti itu mempersiapkan diri. Ini adalah waktu yang pas 30 menit, seperti itu. Kemudian di sisi lain, kalau kita datang 30 menit, ini sebenarnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Kenapa? Karena ketika 30 menit itu, kita bisa membaca kembali resume kita. Kita bisa pelajari apa yang akan kita jelaskan pada saat kita bertemu dengan interviewer. Kemudian kalau misalkan pun interviewernya terlambat, kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi ini juga menjaga mood kita agar tetap stabil, seperti itu. Pada saat interview, kita datang dengan mengenalkan outfit yang tadi Mbak Lia jelaskan, yaitu outfit yang nyaman di kita. Minimal kita akan mempergunakan celana bahan dan kemeja, seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa tanya sih, kira-kira ke interviewernya pada saat ditelepon, outfitnya kira-kira diperbolehkannya apa, seperti itu. Bu Ratna, kalau saya boleh tahu di sini mahasiswanya itu semester berapa ya? Kalau untuk semesternya dari semester 2 sampai semester 8, Bu. Oh, ini dari Jadi semester memang, 2 sampai semester 8 ya? Jadi Oke. memang karena kebetulan lagi digenap, jadi semua yang 2, 4, 6 itu kalau mereka ada undangan untuk ikut sesi hari ini, mereka join. Oke, jadi ini pas banget ya sesinya. Ini nanti buatnya masih semester 2, semester 2 sampai semester internship semester 6 ya. Itu bisa untuk interview pada saat internship, dan yang sudah mau lulus bisa nanti interview pada saat akan masuk ke dunia pekerjaan. Kemudian pada saat kita datang, karena kita di sini kan pengen menjelaskan diri kita pengen apply suatu job, otomatis face yang kita pasang adalah face bersemangat, karena kita excited mau mendapatkan job seperti ini. Kemudian pada saat kita datang, kita jabat tangan dari interviewer tersebut dan ucapkan salam. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, seperti itu. Itu yang pertama untuk secara first impression. Kemudian pada saat kita interview, baik interview online maupun pada saat interview langsung, akan sangat menarik buat kita dan interviewer ketika kita bisa saling menatap. Kalau misal kita video call kan juga akan sangat menyenangkan kan kalau misalkan kita dilihat oleh interviewer ataupun sebagai interviewee, seperti itu. Jadi kita saling tatap. Kemudian tunjukkan
smile face seperti itu. Kalau misalkan teman-teman merasa aku tuh nggak smile face loh sebenarnya, terus ya nggak apa-apa. Yang penting kan teman-teman pada saat datang untuk interview teman-teman sudah menunjukkan melakukan tatap mata, kemudian tersenyum, berjabat tangan seperti itu. Kemudian pada saat teman-teman interview, kalau misalkan kita interviewnya langsung datang ya, kita kan sering sekali duduk dan kursinya bergoyang-goyang. Ada beberapa perusahaan yang memiliki kursinya bisa ada rodanya sehingga memungkinkan untuk bergoyang. Nah, ketika teman-teman duduk di kursi yang seperti itu, jangan lupa kursi itu bisa goyang. Jadi teman-teman duduk dan fokus ke interviewnya, tidak sambil goyang-goyang seperti ini, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman datang untuk interviewnya secara online, itu banyak banget distraksinya. Kayak misalkan teman-teman kan nyari ruangannya susah. Misalkan lagi ada di tempat yang ramai, ruangannya susah. Jadi otomatis suasana akan sangat bising, dan itu bisa mengganggu teman-teman pada saat interview. Sehingga teman-teman akan sering kayak lihat oleh kanan kiri, seperti itu. Jadi itu bisa sangat mengganggu. Kemudian pada saat interview, kita akan berbicara. Kalau misalkan interviewernya sedang berbicara, ya teman-teman diem dulu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman diminta untuk jawab, silakan dijawab seperti itu. Dan kebiasaan kita sering sekali ketika kita lupa nih mau ngomong apa, kita kan selalu gini, kayak gitu. Sebaiknya untuk hal-hal seperti itu dihindarkan. Gimana cara menghindarkannya? Ya saat kita berpikir, kita cukup karena kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya ya, kita cukup tenang. Kemudian ini harus diulang-ulang sih kalau misalkan itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Ketika kita sudah cukup sedang menjawab sebuah pertanyaan, kita cukup diam saja, berpikir, dan ketika sudah sampai pada hal yang mau kita utarakan, baru kita utarakan seperti itu. Itu terkait untuk yang mind your body language. Kemudian pada saat interview, hal apa sih yang perlu kita, ini untuk next slide-nya ya, untuk interview itu bagaimana sih pembawaan diri kita harus percaya diri dan humble. Pada saat kita menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang recruiter, sampaikan apa sih yang menjadi kekuatan kita, apa sih yang menjadi kelemahan kita. Kemudian kita harus terima setiap masukan dan feedback yang diberikan oleh recruiter. Nanti di sini kita role play ya, agar kita lebih jelas lagi bagaimana sih sebenarnya untuk teman-teman untuk melakukan interview yang baik seperti apa. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa chat langsung ke Mas Brian ataupun ke Ibu Ratna untuk daftar nih, Mbak aku mau dong role play kayak gitu. Role play-nya singkat aja, mungkin kita tentang gimana sih cara kita memperkenalkan diri. Karena sering banget kan ketika interview itu recruiter tuh pertanyaan pertama pasti selalu seperti ini. Boleh nggak ceritain tentang diri kalian? Dan beberapa orang yang diinterview itu hanya menjawab, oke, nama saya Brigita, saya dari company ini, umur saya segini, saya lulus dari sini. That's it. Seperti itu. Dan itu seringkali membuat recruiter bertanya, ada lagi yang bisa diceritakan seperti itu. Nah, nanti saat kita role play, kita akan coba gimana sih untuk susunan cara teman-teman untuk memperkenalkan diri dengan baik, sehingga ketika teman-teman ditanya seperti itu, teman-teman sudah tahu nih strukturnya seperti apa, dan apakah itu sudah mencakup keseluruhan dari pribadi teman-teman, sehingga akan membuat lebih jelas, lebih terstruktur, baik dari sisi teman-teman, dan akan membuat lebih jelas dari sisi seorang recruiter, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita ke next, pada saat interview kita juga harus tahu dong, kita tuh sebenarnya mau apa sih pada saat datang interview. Oke, kita tahu kita mau melamar sebuah pekerjaan. Misalkan kita mau melamar pekerjaan sebagai seorang programmer. Otomatis kita punya standar-standar. Kita mau kita melamar sebagai programmer, kita sudah tahu kita punya keahlian apa. Bahasa pemrograman apa yang kita ketahui. Kemudian kita sudah melakukan research, kita sudah melakukan, kalau misalkan kuliah itu berarti kan ada tugas-tugasnya ya. Programan dengan bahasa misalkan PHP, dengan bahasa .NET, itu kita sudah punya portofolionya, sehingga pada saat kita datang untuk interview, kita bisa menjelaskan nih ke recruiternya, oh saya pada saat kuliah, saya ada
project untuk membuat aplikasi seperti ini. Ini ada berapa tim yang sedang mengerjakan, kemudian kendalanya seperti apa, seperti itu. Dan ketika hal itu tersampaikan, dari pihak rekruter pun jadi tahu, oke, berarti anak ini sudah memahami terkait dengan skill-nya, dengan job yang yang akan dia apply. Cuman teman-teman di sini juga bisa tanya, kira-kira untuk job lebih detailnya seperti apa sih? Karena kalau saat kita apply, misalkan kita apply di suatu job platform gitu, mereka paling hanya memberikan kisi-kisi 5 poin untuk job desk-nya. Itu hanya job desk secara permukaan. Tapi job desk secara dalamnya, itu teman-teman harus menggali lagi. Boleh kok kalian tuh bertanya pada saat interview, kira-kira untuk job desk detailnya seperti apa ya, seperti itu. Ini untuk menghindari bahwa ketika kalian nanti sudah bergabung di suatu perusahaan, kalian nggak salah nih, oke saya sudah tahu terkait dengan job desk-nya. Kemudian teman-teman juga bisa menanyakan terkait dengan benefit dari suatu company tersebut. Sehingga itu juga bisa membuat teman-teman lebih apa ya, kalau misalkan benefit lebih jadi poin plusnya lah, apalagi kalau misalkan sebagai fresh graduate ya, perusahaannya tuh punya asuransi yang mengcover keluarga, perusahaannya tuh aware dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, seperti itu. Jadi teman-teman tahu bahwa perusahaan ini comply dengan aturan-aturan pemerintah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, gimana sih cara kita menjawab pertanyaan pada saat interview? Pada saat interview, perusahaan-perusahaan itu biasanya akan menanyakan terkait dengan, kalau misalkan kita masih fresh graduate, itu dengan apa yang kita lakukan pada saat kita kuliah. Misalkan, pernah nggak sih kalian itu melakukan suatu kerja kelompok, bikin project apa, seperti itu. Nah, jelaskanlah hal-hal tersebut. Penjelasannya itu biasanya akan lebih terstruktur dengan metode STAR. Situation, task, action, result. Itu akan mempermudah teman-teman ketika teman-teman harus menjawab. Teman-teman jelasin situasinya pada saat pengerjaan kelompok, kita berlima, kita membuat suatu program untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian action-nya apa? Kita ambil sampel, seperti itu, kita ambil sampel, kemudian kita lihat ada masalah apa di masyarakat tersebut, kemudian kita melakukan apa, kita bikin aplikasi yang otomatis berdampak pada permasalahan di masyarakat tersebut. Situation, task, action-nya, kita bikin aplikasinya, kemudian result-nya apa? Apakah aplikasi itu memberikan dampak positif kepada masyarakat atau hanya sebagai jembatan saja terhadap permasalahannya sehingga perlu di follow up lebih lanjut, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menjelaskan kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan project-project atau pekerjaan yang teman-teman lakukan pada saat kuliah yang berkaitan dengan project, biasanya teman-teman bisa menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, Result. Ini membuat teman-teman akan lebih terstruktur, seperti itu. Jelaskan secara detail dan berikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok tersebut. Kami misalkan saya mendapatkan nilai B seperti itu, kemudian atau mendapatkan nilai A seperti itu. Jadi teman-teman memberikan kesimpulan dari apa yang teman-teman jelaskan, seperti itu. Oke, teman-teman di sini saya berikan interview question. Ini beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh seorang interviewer, seperti itu. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan basic, pertanyaan behavioral, pertanyaan salary, dan career development. Kenapa sih saya bagi interview question ini menjadi 4 kategori? Yang pertama yaitu pertanyaan basic. Pada saat teman-teman datang untuk melakukan interview, ini dari resume teman-teman, dari CV teman-teman. Tapi mereka belum tahu secara lebih dalam, sehingga pertanyaan basic diperlukan untuk menggali background teman-teman. Misalkan background keluarga, background pendidikan, kemudian background pekerjaan teman-teman, seperti itu. Jadi interviewer bisa lebih tahu lagi, oke, dia orangnya seperti ini, dia punya skill ini, seperti itu. Dia dari keluarga apa, dia dari latar belakang universitas mana, seperti itu. Jadi ini menjadi basic pengetahuan dari interviewer untuk
bertanya lebih lanjut seperti itu. Kemudian ada pertanyaan behavioral. Pertanyaan behavioral itu biasanya lebih terkait dengan perilaku teman-teman. Misalkan, gimana sih caranya teman-teman menghandle konflik, misalkan pada saat melakukan pekerjaan kelompok. Atau mungkin ketika kamu pernah nggak sih pas kerja kelompok, kamu kedapetan nih dapat teman kerja kelompok yang nggak enak, gimana sih cara kamu nge-handle-nya? Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan simpel, tapi yang mau kita tekankan adalah ketika interviewer mengeluarkan pertanyaan seperti ini adalah bagaimana sih seorang teman-teman ini menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana sih logika berpikir teman-teman, bagaimana sih cara teman-teman menyelesaikan suatu masalah, bagaimana sih cara teman-teman menghandle suatu situasi yang kurang menyenangkan, seperti itu. Jadi ini kita tahu kalau misalkan teman-teman ditempatkan posisi ini, apakah teman-teman bisa cocok dengan pekerjaan ini, seperti itu. Misalkan nih teman-teman pada pertanyaan behavioral, kamu lebih suka kerja kelompok atau individu, seperti itu. Itu bukan suatu hal yang salah atau benar ya. Ketika ditanya hal seperti itu, interviewer pengen tahu nih, dia akan lebih berkontribusi positif ketika dia bekerja sama, atau ternyata dia bisa lebih berkontribusi positif ketika dia bekerja sendiri. Seperti itu kan ada ya orang yang bisa kerja sendiri dan dia akan lebih bagus kalau dia kerja sendiri, atau lebih bagus ketika dia bekerja dengan orang lain, seperti itu. Kemudian pertanyaan tentang salary. Pertanyaan tentang salary ini kadang-kadang lucu-lucu juga kalau misalkan ditanya berapa sih salary yang kamu minta, kayak gitu. Terus ada yang jawab kayak gini, berapa aja deh sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian atau juga ada yang menjawab tinggi banget. Misalkan dia fresh graduate, dia minta 10 juta. Oke. Buat saya, dua jawaban tersebut itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau misalkan teman-teman ditanya, teman-teman mau salary berapa, tuh salary teman-teman bilang sesuai kebijakan perusahaan aja. Tapi pas kita bilang, oke, kalau UMR aja gimana? Terus teman-teman, aduh, bisa nggak ya nambah lagi? Itu kan bikin teman-teman bingung juga kan. Saran dari saya, ketika keluar pertanyaan seperti itu, sebenarnya di sini company itu pengen lihat gimana cara teman-teman negosiasi dan bagaimana cara teman-teman menjelaskan hal-hal positif, bukan hal-hal positif juga, tapi lebih terkait dengan skill-skill apa yang membuat teman-teman itu punya nilai positif, seperti itu. Ketika teman-teman punya skill yang di atas standar dari yang teman-teman rekan-rekan, misalkan nih teman-teman fresh graduate tapi teman-teman tuh bisa banget bahasa pemrograman Java, atau teman-teman itu udah punya sertifikat project manager, biarpun masih cuman training ya, seperti itu. Dan misalkan teman-teman yang lainnya belum ada, kalian udah lulus tapi udah punya sertifikasi untuk pemrograman Java, kalian udah punya sertifikasi untuk seorang project manager, seperti itu. Jadi teman-teman udah nge-upgrade skill-nya sendiri. Nah, ini bisa jadi poin positif buat seorang recruiter itu untuk oh, dia tuh ternyata udah punya skill tambahan selain dari yang diberikan oleh kampusnya dia. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa teman-teman teman-teman bisa diberikan angka lebih untuk salary, ya silakan diinformasikan. Saya punya skill ini, saya mengikuti training ini, dan saya mampu, maka saya minta gaji di angka segini, seperti itu nggak masalah, kayak gitu. Karena nanti itu akan menjadi pertimbangan untuk company untuk melihat apakah memang skill yang dimiliki sesuai dengan gaji yang akan diberikan, seperti itu. Kemudian untuk kategori career development, di sini teman-teman sering bertanya, kamu kalau 5 tahun ke depan itu mau jadi apa? Seperti itu. Ada yang jawab, saya mau jadi manajer. Oke, saya mau jadi senior. Atau saya mau punya perusahaan sendiri, seperti itu. Di sini, perusahaan akan melihat bagaimana sih cara melatih teman-teman ketika teman-teman
sudah bergabung di company ini. Misalkan teman-teman memang saya bercita-cita pengen jadi manajer seperti itu. Nah, maka di sini perusahaan pun akan memberikan training-training bagaimana cara membuat teman-teman bisa berada di posisi manajer seperti itu. Atau bagaimana cara teman-teman untuk berada di posisi senior dengan senior profesional skill ya, seperti itu. Kurang lebih itu terkait dengan 4 kategori yang tadi saya informasikan. Sekarang gimana kalau kita coba role play dulu? Ada yang mau role play? Kita coba lihat di chat ya. Teman-teman, silakan bagi yang mau berpartisipasi, sukarela. Oke. Kalau di chat belum ada, saya suka nunjuk kalau gitu. Saya tunjuk ya. Kita role play aja tentang gimana sih caranya memperkenalkan diri ya. Di sini saya akan tunjuk, oke. Karena ini bulan April, ini bulan Mei ya. Oke, bulan Mei. Oke, yang nama depannya M. Apa nih? Kalian ada berapa orang sih di sini? Coba kita cek ya. Oke, ada 36. Oke, Marcel. Ada yang namanya Marcel dengan nomor induk mahasiswa 2101636803. Kamu berkesempatan emas untuk mencoba memperkenalkan diri. Boleh, silakan dibuka mikrofonnya. Udah dibuka, Bu Ratna, Mas Brian, untuk Marcel. Halo, Marcel. Halo. Oke, Marcel bisa dengar suara saya? Oke, mungkin boleh partisipan yang lain aja, Bu. Oke. Oke, yang lainnya Cecily. Halo. Cecilia Devi ada? Wah, pada kemana nih mahasiswanya? Halo Ibu. Halo, namanya siapa nih? Cecil apa Devi panggilannya? Saya bukan Kalau mahasiswa. ini orang binus, Bu. Oh, bukan mahasiswa Kalau ada ya? binus berarti tim panitia ya, Bu ya. Oh, oke. Tiffany aja deh. Tiffany ada? Masih pada malu-malu. Tiffany ada? Ayo. Halo. Boleh dibuka mikrofonnya? Nampaknya pada malu-malu semua. Tampaknya tidak ada. Pada malu-malu. Oh, ini Tiffany udah dibuka mikrofonnya ya. Tiffany-nya ada? Halo. Oke, mungkin kalau enggak Brian aja, karena kebetulan Brian ini juga masih mahasiswa, Bu. Mungkin Brian aja yang yang jadi ininya kali ya,
yang mencoba untuk melakukan Oke. yang ditawarkan oleh Bu Brian Gita. semester berapa? Saya semester 6. Semester 6. Sudah internship? Sudah, sekarang sedang menjalankan internship. Oh, boleh tahu di mana? Saya internship di Bina Nusantara, di Universitas Bina Nusantara. Oke, ini ceritanya Brian sudah lulus kuliah dan mau apply ke CIMB Niaga ya. Brian jurusan apa? Saya jurusan manajemen. Oke, jurusan manajemen. Ceritanya Brian mau apply di CIMB Niaga untuk posisi sebagai finance lah ya, kayak gitu. Oke, halo Brian, selamat siang. Boleh tolong Ya, dijelaskan terkait dengan diri Brian? Oke, nama saya Brian Mastan. Saya lulusan Universitas Bina Nusantara. Sekarang saya ingin melamar di posisi finance di CIMB Niaga. Latar belakang saya, sebelumnya saya sudah pernah melakukan internship di Universitas Bina Nusantara, di bagian internship center. Oke, ada lagi yang mau dijelaskan? Saya menjalani kuliah di Universitas Bina Nusantara dari jurusan manajemen dengan peminatan e-bisnis. Oke, sudah cukup Brian? Sudah cukup. Oke, terima kasih ya Brian. Nanti kamu akan dapatkan tumbler, kita kirim ke Binus ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, kalau tadi kita lihat cara Brian menjelaskan dari role play tadi, yang pertama Brian menjelaskan terkait dengan namanya dia. Dia education background-nya Brian, dan saat ini dia mau apply untuk posisi apa, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di sini bisa lihat ya, untuk slide role play yang di-sharing oleh rekan saya Jessica, di sini saya memberikan beberapa poin-poin yang menunjang bagaimana sih teman-teman mencoba untuk menjelaskan suatu deskripsi tentang diri teman-teman. Yang pertama nama, kemudian family background, kemudian education background, kemudian skill apa sih yang teman-teman miliki sehingga menunjang dari job tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan terkait dengan kekuatan ataupun kelemahan diri teman-teman. Oke, kalau kekuatan mungkin kita gampang menjelaskannya. Tapi gimana sih kalau kita menjelaskan suatu kelemahan kita? Untuk menjelaskan suatu kelemahan ini, tapi kita ubah kelemahan ini menjadi sesuatu kekuatan kita. Misalkan, saya ini orangnya misalkan ditanya kelemahan kamu apa sih? Oke, kelemahan saya ini orangnya keras kepala seperti itu. Tapi keras kepala ini yang membuat saya bisa mencapai tujuan saya seperti itu. Saya tahu apa yang saya mau, saya melakukan usaha sehingga ketika orang lain itu melihat saya sebagai seorang yang keras kepala, tapi keinginan saya bisa tercapai seperti itu. Itu bagaimana caranya merubah kelemahan menjadi suatu kekuatan. Jadi kalau misalkan kita ditanya kelemahan, jangan jujur-jujur banget. Misalkan ditanya, kamu kelemahannya apa sih? Saya males. Males itu udah kata-kata yang bingung kan, mau diubah menjadi suatu kekuatan itu seperti apa, kayak gitu. Atau saya itu orangnya suka banget bangun siang, kayak gitu. Itu susah untuk dijadikan suatu yang positif seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kenapa sih company itu harus nge-hire kita? Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa ngejelasin motivasinya apa ketika teman-teman mau melamar dan hal apa yang nantinya akan teman-teman lakukan ketika sudah ada di suatu perusahaan tersebut. Lebih tepatnya adalah kontribusinya. Oke, saya coba ya. Nanti Brian nyobain lagi ya. Kira-kira apakah akan lebih terstruktur. Oke, yang pertama, halo, nama saya Nimada Brigita Aprilia Pamela Dewi. Teman-teman bisa manggil saya Brigita. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Di sini saya dulu sekolah di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Pada saat kuliah, saya ini mengikuti berbagai macam training. Yang pertama, saya mengikuti training grafologi, kemudian training-training alat psikotes, baik pengetesannya secara langsung juga, seperti itu. Seperti DISC, TAT, BAUM, Wartek, dan lain-lain. Lebih banyak terkait dengan personality. Untuk yang kognitif juga saya melakukan pengetesan sendiri, seperti itu. Tapi juga disupervisory oleh dosen saya. Kemudian pada saat saya kuliah, saya mengikuti berbagai macam kepanitiaan, baik kepanitiaan di kampus maupun kepanitiaan di luar kampus, seperti itu. Saya seorang yang
detail oriented, on time, kemudian saya juga bertanggung jawab. Setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya pasti akan saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Kelemahan saya adalah yang pertama saya itu keras kepala, tapi saya tahu apa yang mau saya lakukan sehingga hal itu bisa membantu saya. Kemudian saya itu orangnya sangat fokus sehingga ketika ada hal yang mengganggu saya itu membuat saya sedikit terganggu seperti itu. Yang ketiga, saya yang menjadi kelemahan saya adalah saya seorang yang terkadang sulit untuk membagi suatu pekerjaan. Misalkan saya diberikan beberapa pekerjaan, sehingga ketika saya diberikan beberapa pekerjaan, saya akan membuat suatu schedule. Prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, seperti itu. Sehingga itu mempermudah saya ketika saya akan melakukan suatu pekerjaan. Kemudian, kenapa sih perusahaan ini harus menerima saya sebagai seorang karyawan di sini? Karena yang pertama saya itu bekerja keras, sehingga bekerja keras dan bertanggung jawab, sehingga setiap pekerjaan yang diberikan otomatis akan terselesaikan. Terselesaikan tidak cuma terselesaikan, tapi saya mampu untuk menyelesaikan di luar ekspektasi dari apa yang perusahaan harapkan, seperti itu. Untuk selanjutnya, ketika saya berkontribusi di perusahaan ini, saya juga akan membantu untuk pembuatan alat tes, sehingga ketika di sini kan belum ada alat tesnya nih, sehingga ketika saya masuk di sini, kita bisa memprovide alat tes sendiri, sehingga tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan dana untuk menyewa biro psikologi, seperti itu kira-kira. Jangan lupa hire saya ya. Enggak, itu terakhir bercanda. Oke, teman-teman, Brian bisa role play lagi, Brian, untuk penjelasan terkait dengan diri Brian mengikuti 7 struktur ini. Baik. Ya, pertama nama saya Brian. Saya sebagai anak dari Tiga Nusantara, dan sebelumnya saya berkuliah di Universitas Tiga Nusantara. Dan skill yang saya punya ini adalah saya versi unstable. Dan skill ini saya ini dapat mengerjakan pekerjaan dengan tas. Saya juga mengerjakan pekerjaan itu sebisa mungkin itu teliti gitu, jadi minimal kesalahan. Lalu pekerjaan itu saya jarang menunda-nunda, jadi sebisa mungkin saya selesaikan dalam waktu yang cepat. Nah, kelebihan saya itu adalah saya orangnya itu bisa terfokus satu hal. Lalu saya juga untuk mengerjakan sesuatu ini saya sebisa mungkin tuh tuntas pekerjaannya. Jadi pekerjaan yang diselesaikan tuh hasilnya bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, lalu ada kelemahan saya. Kelemahan saya itu di mana saya itu tidak bisa terlalu banyak multitasking atau diberikan pekerjaan yang terlalu menumpuk. Kenapa? Karena untuk pekerjaan yang baik saya harus fokus pada satu hal. Jadi satu pekerjaan diselesaikan terlebih dahulu, dan saya jadi memastikan pekerjaan itu dikerjakan itu selesainya nggak nanggung-nanggung, benar-benar selesai. Lalu kenapa perusahaan harus hire pada saya? Karena saya yakin dari pekerjaan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan sesuai dengan kriteria yang telah saya miliki. Oke, sudah cukup, Brian? Sudah cukup. Oke, give applause. Oke, Brian, thank you banget ya udah role play terkait bagaimana sih cara memperkenalkan diri Brian. Memperkenalkan diri itu nggak selalu mulus seperti itu. Kayak tadi saya pun grogi karena biasanya kan saya yang menginterview, sekarang saya harus memperkenalkan diri. Kadang-kadang lupa juga. Makanya di sini kita harus practice terus-terusan. Practice make perfect. Oke. Di sini untuk slide selanjutnya kita sebenarnya ada role play untuk behavioral kategori. Ada yang mau coba nggak nih buat role play? Ayo, boleh. Iren Iskandar, ada Iren Iskandar? Ya, silakan bisa dibuka mikrofonnya. Ada. Oh, ada. Oke. Iren, kalau tadi Iren udah lihat kan, tadi gimana sih cara Brian untuk melakukan role play. Sekarang ini adalah pertanyaan terkait dengan kategori behavioral, perilaku ya. Pertanyaan saya simpel aja. Iren, gimana sih caranya, Iren pernah kan melakukan suatu pekerjaan kelompok. Nah, gimana sih caranya Iren ketika Iren menghadapi orang-orang yang nggak mau bekerja sama pada saat bekerja kelompok, sehingga hal itu bisa berdampak negatif nih terhadap hasil kerja kelompok kamu dan teman-teman.
Biasanya kalau misalkan satu kelompok gitu, jadi paling aku nanyain masing-masing anggota kelompok kayak kira-kira kalian mau ngerjain yang Oke, mana. Jadi aku udah bagi oke, biasanya. Jadi mereka volunteer isi, oh gue mau yang ini, gue mau yang ini, gue mau yang ini. Biasanya sih kayak oke, gitu. Dan kalau misalnya emang ada yang sama sekali nggak mau kerja, itu palingan aku ajak tanya dulu sih. Kalau emang dia nggak mau kerja sama sekali dan kayak effortnya nggak ada, aku paling kasih yang paling gampang kerjaan. Jadi nanti kerjaan oke. yang dia punya yang seharusnya dikerjain jadi aku yang handle. Biasanya sih aku kayak gitu. Biar jadi Kok kamu baik banget biar ya? jadi jangan terlalu berdampak sama performa kelompok kayak gitu. Oke, Gitu aja sih biasanya. oke. Ada lagi tambahan terkait dengan cara menghandle rekan ini? Oh, palingan Cukup? kayak aku kasih deadline sih biasanya. Jadi kalau aku bagi, kita masing-masing bagi-bagi Oke, kerjaan ada deadline-nya. oke. Itu terkait dengan jawaban Iren, bagaimana sih cara menghandle orang yang sulit untuk diajak bekerja sama. Thank you ya Iren. Sekarang kita coba untuk bahas jawabannya Iren. Seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, ketika kita menjawab suatu pertanyaan, apalagi terkait dengan suatu proyek atau pengalaman kita tentang pekerjaan, itu kita bisa menggunakan metode STAR, Situation, Task, Action, Result. Tadi Iren sudah menjelaskan situasinya adalah tadi yang saya tanyakan ya, teman-teman yang tidak bisa yang sulit diajak untuk bekerja sama. Task-nya Iren sudah menjelaskan terkait dengan dia akan melakukan pembagian tugas. Action-nya dia melakukan pemberian pekerjaan yang paling mudah kepada orang tersebut. Yang kurang adalah result. Result-nya apa sih? Apakah memang nantinya dengan memberikan pekerjaan yang paling mudah, otomatis pekerjaan kelompok tersebut bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Ini yang menjadi catatan buat Iren. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini lagi, jangan lupa result-nya ya. Jadi situation, task, action, result. Kemudian kita coba bahas untuk poinnya. Ketika Iren memberikan jawaban adalah, ya udah saya kasih aja pekerjaan yang paling mudah, seperti itu. Jawaban itu nggak salah, seperti itu. Cuman kita harus bisa kembali melihat, kalau misalkan kita di posisi perusahaan dan kita menjadi seorang manajer, kalau kita lihat ada anak yang atau karyawan yang tidak bisa diajak kerja sama, terus ya udahlah kita kasih pekerjaan yang mudah aja. Oke, gimana sih besoknya buat pengembangan dirinya dia? Apakah nantinya dia akan terus-terusan untuk diberikan pekerjaan seperti itu? Next-nya gimana kalau ada temannya yang sakit sehingga dia yang harus menghandle seperti itu? Ini bisa buat jadi catatan teman-teman ketika teman-teman menghadapi suatu situasi seperti itu. Berikanlah suatu solusi-solusi yang istilahnya win-win solution seperti itu. Jadi baik buat diri teman-teman dan baik juga buat rekan kalian seperti itu. Itu advice aja untuk misalkan kalian ketemu dengan orang yang seperti itu ya. Kayak gitu. Ada lagi nggak nih yang mau role play terkait dengan behavioral? Oh, boleh. Bagi yang mau bervolunteer, silakan. Oke. Ada ya di chat? Elisa mau kali ya, Elisa? Ada Elisa? Halo, selamat siang. Elisanya ada? Oke, Elisa tidak ada ternyata. Oke, teman-teman, kurang lebih. Apa Brian mau role play lagi? Nggak masalah. Oke, teman-teman, saya rasa untuk role play-nya sudah cukup ya. Ada 2 orang volunteer, luar biasa. Nanti tumblernya akan dikirimkan ke Binus. Nanti akan saya berikan ke Ibu Ratna ya. Nanti bisa diberikan satu ke Brian, satu ke Iren. Nanti minta tolong Bu Ratna untuk nomor teleponnya Iren ya, biar bisa kita hubungin seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada kuis sedikit dari Mas Isa. Boleh di-sharing Mas Isa untuk kuisnya?
Oh, yang Mbak Jessica. Oh, Jessica ya, untuk menti. Ya. Silakan Jessica. Oke. Silakan untuk teman-teman akses www.menti.com dan dimasukkan kode 307017. Paralel saya tuliskan di chat ya. Silakan ke www.menti.com and use the code 307017. Oke, kita mulai dalam 10 detik ke depan ya, teman-teman. Boleh dimulai, Jessica, untuk kuisnya. Oke, teman-teman boleh langsung dijawab ya untuk pertanyaan pertamanya. Di bawah ini yang merupakan value dari CIMB Niaga adalah Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikut ini keuntungan yang bisa didapatkan bila bergabung dengan CIMB Niaga, kecuali, ada kecualinya ya, jangan lupa. Oke, pertanyaan ketiga. Hal yang perlu diperhatikan pada saat mempersiapkan diri di tahap pre-interview adalah Oke, pertanyaan keempat. Cara menjawab dan memberikan contoh dari jawaban yang diberikan pada saat wawancara termasuk dalam tahapan. Teman-teman harus cepat ya ngejawabnya. Oke, pertanyaan terakhir. Aspek yang perlu dipahami sebelum mengikuti wawancara yaitu kecuali, ada kecualinya, jangan lupa ada kecualinya. Oke, pemenangnya sudah keluar. Selamat kepada Bapak Galih Ardi Satria. Yeay. Nanti kita kirimkan tumbler ya ke CIMB Niaga. Ke Binus ya. Oke, teman-teman, hari ini untuk sharingnya sudah cukup. Terima kasih. Tadi kita udah ngebahas terkait dengan pre-interview dan interview. Sekarang dari teman-teman, ada nggak nih yang mau bertanya kepada kami dari pihak CIMB Niaga selaku dari posisi company? Jarang-jarang loh.
Oke, silahkan bagi teman-teman semuanya. Bisa dituliskan di kolom chat bagi yang punya pertanyaan, langsung saja. Boleh langsung chat ke kita. Kalau belum ada yang Kalau bertanya, nggak ada yang kalau mau nanya, nanti saya yang tanya loh. saya bertanya dari saya gimana kalau saya mau bertanya dulu nih? Oh, boleh. Silakan Brian. Oke, ini nih Kak, gimana cara kita meningkatkan confidence dari kita biar nggak awkward gitu? Karena kan kita suka awkward gitu kan. Brian, sorry agak keputus-putus. Boleh diulang untuk pertanyaannya? Gimana caranya meningkatkan Confidence. confidence? Ya, biar nggak Oke. awkward. Oke, Mbak Lia boleh dijawab untuk pertanyaannya Brian? Brian, kalau tadi kan kita udah ada satu tips ya sebenarnya mengenai gimana sih caranya biar kita lebih percaya diri. Yang pertama kita harus punya dulu cheat sheet gitu ya. Ibaratnya kita punya contekan resume yang tadi kita pelajari berulang-ulang. Itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah menuliskan apa yang mau kita informasikan, apa yang mau kita katakan, biasanya itu membantu kita punya struktur berpikir yang lebih rapih. Jadi kemungkinan untuk kita lupa, ngeblank itu jadi lebih diminimalisir karena kita sudah tulis dulu nih apa yang mau kita informasikan. Kayak tadi kan Kak kita udah kasih lihat tentang garis-garis besar yang harus ditulis sebenarnya apa aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya supaya kita lebih confidence itu yang penting kita memang benar-benar melalui apa yang mau kita informasiin. Contohnya gimana? Misal, kalau memang kita benar-benar ikut kepanitiaan, jadi ketika misalnya dia tanya, kamu waktu kuliah ngapain aja? Gitu ya, ditanya sama interviewernya. Kita tinggal ceritain aja apa yang pernah kita lakukan. Gitu. Terus yang ketiga, kita fokus ke hal-hal yang based on data. Jadi memang bukan kita cerita ngalor ngidul atau kita cerita seingatnya kita, tapi kita ceritainnya based on data. Apa yang dilakukan. Jadi metode STAR itu benar-benar bisa bantu sebenarnya. Apa yang jadi tugasnya kalian, apa yang kalian lakukan saat diberikan tugas seperti itu, dan hasilnya apa. Nah, kerangka-kerangka ini akan membantu kalian lebih mudah dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari interviewer. Karena biasanya interviewer itu nanyanya nggak jauh-jauh dari apa yang udah pernah kita lakukan, karena itu yang akan memprediksi apa yang nanti akan jadi kebiasaan kita, behavioralnya kita. Terus yang kedua, dia akan mempertanyakan tentang komitmen. Biasanya begitu. Jadi nggak jauh beda dari apa yang pernah kita lakukan sama apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Sebenarnya poinnya itu aja. Jadi ketika kita memang benar-benar melakukan sesuatu di masa sebelumnya, itu tinggal kita ingat ulang dan kita rapiin cara ngomongnya. Itu biasanya yang lebih bikin confidence. Jadi pertama, resumenya Brian punya, bikin resumenya, latih dalam ngomongin resume, kemudian bikin kerangka. Jadi dalam menginformasikan sesuatu itu biasakan pakai kerangka. Yang paling mudah memang pakai kerangka STAR tadi yang kayak dijelasin sama Kak Brigita. Kak Brigita mungkin ada mau tambahan? Udah cukup sih dari Mbak Lia. Brian, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah cukup jelas kira-kira? Udah cukup jelas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau tanya, Kak. Oke, boleh jelas namanya siapa? Kenalin, nama saya Alexius. Oke. Nah, sebetulnya sih aku tadi sebelum tadi ditanya itu aku ada sempat berpikir mau nanya apa. Tapi yang aku mau tanya itu lebih ke arah budaya perusahaan dan juga ke arah training, Kak. Nah, kalau dari segi budaya perusahaan itu, budaya di CMB itu seperti apa sih, Kak? Misal ketika nantinya aku join ke CMB, apa saja budaya-budaya positif yang dilaksanakan di CMB ini? Misal nih, kayak contoh, kayak kasus COVID-19 kayak saat ini, perusahaan apakah menggalang dana, atau mungkin ada bakti sosial kah, atau mungkin dan lain sebagainya mungkin. Yang kedua itu, dari sisi pengembangan diri, kita tuh kan pastinya dikasih training.
training yang dikasih kepada kita itu lebih ke arah personal, jadi maksudnya kita lihat nih karyawan kita seperti apa, udah gitu kekurangannya di mana, yang mau dikembangkan di mana. Jadi maksudnya sebagai kita yang mungkin merasa baru join dan mungkin kurang bisa mengikutinya, at least kita, oh maksudnya perusahaan tuh mau kita sebagai ini. Dan kita sebagai calon karyawan pasti kan maulah untuk mencoba gitu kan, untuk ikutin gitu. Supaya bisa berkembang juga bersama perusahaan, bisa mencapai tujuan. Gitu sih, Kak. Kira-kira bisa dijawab, Pak? Oke, terima kasih ya, Alexius untuk pertanyaannya. Jadi, Alexius pertanyakan bagaimana sih budaya di CIMB dan pengembangan dirinya seperti apa kalau misalkan seseorang mau join di CIMB. Oke, di sini saya jawab dulu untuk pertanyaan dari Alexius. Kalau misalkan kita lihat dari logo CIMB Niaga, kalau Alexius searching ya, logo CIMB Niaga itu forward itu kan berarti kita harus faster. Jadi di sini kita mengharapkan bahwa setiap orang yang join di CIMB Niaga itu bisa berkontribusi secara positif di CIMB Niaga. Berkontribusi secara apa? Jadi kita mau beda daripada bank-bank lain. Kita di sini sudah menerapkan yang namanya agile. Jadi cepat. Semua yang di CIMB itu perubahannya sangat cepat. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dirubah, ya harus kita ubah. Jadi kita semua karyawan di CIMB, baik yang mau masuk ataupun sudah bergabung di sini, harus bekerja secara cepat seperti itu. Kita mau perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Makanya kita bisa dibilang agile seperti itu. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Lia, di sini kita ada value-nya. Value-nya apa dia? CIDA, Customer Obsessed, High Performance, Integrity, Diversity, dan Agility. Customer obsessed, kita mau penomorsatukan pelanggan. Jadi pelanggan itu sudah jadi obsesinya kita, seperti itu. Kemudian kita mau punya seorang karyawan yang high performance. Kita nggak mau ada di level standar. Kita mau karyawan itu high performance. Integrity. Integrity semua perusahaan manapun mau karyawannya itu punya integritas, seperti itu. Kemudian CIMB sendiri, kita ini sangat menghargai perbedaan, keragaman, kayak diversity and inclusion, seperti kemudian agile. Yang tadi seperti saya bilang, kita mau berubah ke arah yang lebih baik, sehingga siapapun yang masuk ke kita, ayo kita ajak, ayo kita berubah secara cepat, kita berubah ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, bagaimana sih pengembangan diri di CIMB Niaga? Di sini, di CIMB Niaga itu, kita bisa exposure kemana-mana. Kamu mau apa? Kita bisa forward your dream, seperti itu. Di sini kalau misalkan Alexius misalkan nanti join di CIMB Niaga, kemudian saya mau dong untuk di coaching ke luar seperti itu bisa. Kita ada programnya seperti itu. Kita mau di mentoring seperti apa, itu kita ada programnya. Kemudian misalkan di sini pengembangan dirinya nggak cuma pengembangan diri yang sifatnya job desk aja, tapi kita juga ada project-project. Jadi di sini Alexius bisa berkolaborasi dengan berbagai macam tim untuk mengerjakan suatu project. Seperti itu, jadi bisa cross departemen seperti itu. Dari Mbak Lia ada yang mau ditambahin nggak ya? Oke. Terkait dengan budaya. Saya tambahin sedikit ya. Kalau di kita itu, tadi kan dia nanya, ini kalau lagi masa pandemi begini, CIMB Niaga ngapain nih? Gitu. Kebetulan kita ada gerakan yang namanya Solid Lawan COVID gitu ya. Jadi kita punya gerakan di mana kita menerima donasi, memberikan donasi itu khusus untuk orang-orang yang menjadi garda depan untuk ikut terlibat di untuk terlibat dalam pemberantasan COVID-19 lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita juga ngasih donasi ke yang terdampak dan juga kasih ke para perawat, dokter, dan lain-lain yang ikut terlibat dalam penyembuhan orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, selain itu, apalagi sih yang dilakukan sama CIMB Niaga? Jadi kita juga punya yang namanya aplikasi Kejar Mimpi. Jadi kalau teman-teman buka ya, silahkan aja searching di Instagram, itu ada namanya Kejar Mimpi. Di situ gerakan apa? Sebenarnya itu adalah gerakan sosial yang diinisiasi sama CIMB Niaga yang punya visi untuk membentuk generasi muda Indonesia yang positif dalam menerapkan nilai hidup gitu ya. Jadi pengembangan dan motivasi diri yang baik itu kita
alokasikan ke Kejar Mimpi. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, itu teman-teman bisa follow Instagramnya Kejar Mimpi, atau bisa download aplikasinya Kejar Mimpi. Nah, di situ teman-teman bisa tahu lebih jauh lagi tentang kegiatan apa aja yang dimiliki sama CIMB Niaga terkait gerakan-gerakan sosial. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman pengen tahu dan pengen mengembangkan diri secara general, di Kejar Mimpi itu banyak banget podcast-podcast yang mulai dari finansial sampai untuk development diri pribadi itu ada di sana. Jadi teman-teman bisa ikuti, bisa mendengarkan sharing-sharing dari rekan-rekan kita yang pernah di-mentorin di CIMB Niaga. Kurang lebih begitu. Nah, kalau misalnya pengembangan ini ada 2 jenis. Ada yang general, kalau tadi teman-teman ikutin di awal ada yang namanya learning on the go, itu general, semua karyawan CIMB Niaga dapat. Ada juga yang khusus. Nah, yang khusus ini tergantung posisinya, tergantung saat itu dia butuhnya pengembangan apa, kemudian tergantung juga saat itu dia akan mengarah kemana. Jadi ada yang general, ada yang spesifik, tergantung dari kebutuhan. Itu kurang lebih. Gimana? Cukup menjawab pertanyaan nggak ya, Alexius? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak, udah dijawab. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, ada lagi boleh di chat, kolom chat bisa. Sepertinya waktunya sudah selesai ya, Brian ya? Iya, Karena benar. sudah lewat juga. Karena memang cukup setelah ini mereka masih ada beberapa sesi lagi sih, Bu. Oke. Ya, mungkin Brian bisa closing ya? Iya, bisa, Bu. Kalau begitu Oke, ditutup thank aja you. ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih kepada semuanya, teman-teman, sudah mau mengikuti kegiatan ini. Mau berpartisipasi dalam BINUS Festival ini. Dan sebelum teman-teman semua pergi, kami harapkan untuk terlebih dahulu mengisi form yang ada ya, sehingga kalian semua dapat SAT. Nanti jadi dapat SAT poin dari kami. Nah, bagi yang sudah mengisi, Bu, boleh gantian share screen-nya dengan kami karena kami harus sharing untuk evaluasi juga. Terima kasih. Brian bisa tampil nggak? Evaluasinya, oke sebentar. Thank you, Fai. Oke, teman-teman diminta untuk mengisi form evaluasi ya, memastikan tetap supaya pada saat nanti proses penarikan data absensi, kita akan cocokkan dengan evaluasi. Jika tidak mengisi, maka tidak akan diberikan poin SAT. Bagi yang sudah mengisi, bisa langsung live ya. Kita foto session dulu, Brian. Oh iya, Bu. Foto session dulu. Oke, Pai, boleh di stop screen-nya, thank you. Oke, teman-teman boleh dinyalakan dulu semua videonya sebagai bukti salah satu kehadiran juga. Oke, thank you. Belum mandi juga nggak apa-apa, karena masih di rumah kan ya, nggak kemana-mana. Oke, cakep-cakep kok ini. Oke, sip. Smile semuanya. Saya foto dari screen 1 ya. 1, 2,
3. Oke. Screen 2 siap-siap. Dua, 3. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ya, semuanya. pastikan sudah mengisi Ya. evaluasi ya. Jangan lupa. Thank you. Thank you. Teman-teman semua.